action let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Salsabila Nurubai dari kelas PGMIC dengan NIM 220103110036. Di sini saya akan menerangkan tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran SD dan MI, yaitu terkait dengan model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu membuat peta konsep model pengembangan kurikulum, dan yang kedua itu menerangkan atau menjelaskan model kurikulum pengembangan kurikulum apakah yang cocok yang bisa digunakan oleh sekolah pada saat ini. Baik, di sini saya menemukan ada 7 model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada model administratif, yang kedua ada model pendekatan grassroots, yang ketiga ada model demonstrasi, yang keempat ada model Beauchamp, yang kelima itu ada model Rogers, yang keenam itu ada model pemecah masalah, yang keenam itu ada Tabas introvert model. Baik, di sini saya akan menjelaskan model administratif. Biasanya model administratif ini mempunyai beberapa istilah, yaitu yang digunakan pengembangan administratif, yaitu ada top down approach dan line stop procedure. Semuanya itu memiliki arti yang sama, yaitu suatu kedekatan atau sebuah prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh tim atau pejabat tingkat tinggi. Secara teknis ini, operasionalnya pengembangan kurikulum materi administrasi itu adalah, yang pertama itu ada tim pengembangan kurikulum, yang kedua itu ada menganalisa kebutuhan, yang ketiga itu ada secara opsional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Yang kedua itu ada model pendekatan grassroots. Model pendekatan ini biasanya itu merupakan kebalikan dari pendekatan administrasi tadi. Jadi pendekatan ini biasanya disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu proses perkembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga itu ada model demonstrasi. Pada dasarnya bersifat grassroots, sama seperti grassroots tadi, yaitu dari tingkat bawah. Model ini juga sebelumnya itu dikelompokkan oleh guru dan juga bekerja sama dengan para ahli yang bermaksud untuk mengajarkan atau yang mengajak untuk perbaikan kurikulum. Model ini juga berskala kecil, jadi hanya mencakup satu sekolah atau beberapa sekolah. Selanjutnya itu ada model Beauchamp, yaitu model pendekatan yang menggunakan metode Beauchamp ini biasanya itu dikembangkan oleh Beauchamp asli itu yang di bidang kurikulum. Hal ini memiliki bagian pembuat keputusan. Lanjut yang kelima, itu ada model Rogers. Model Rogers ini yang ditemukan oleh Carl Rogers, yaitu seorang ahli psikologi yang berpandang bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Yang keenam itu ada model pemecah masalah. Model ini juga dikenal sebagai nama action research model, yang berasumsi bahwa perkembangan kurikulum ini merupakan perubahan sosial. Dan yang terakhir itu ada Tabas introvert model. Model ini juga berkembang oleh seorang tokoh yaitu Hilda Tabas atas dasar data induktif yang disebut dengan model terbaru, karena biasanya pengembangan kurikulum ini di dalam oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Yang kedua, model kurikulum apa yang cocok diterapkan di sekolah pada saat ini? Menurut saya, model kurikulum yang cocok diterapkan di sekolah pada saat ini yaitu model grassroots. Mengapa? Karena kurikulum grassroots ini berada di tangan guru-guru yang juga bersumber dari satu sekolah maupun sekolah lainnya.
Dan juga model grassroots ini mempunyai beberapa prinsip, yaitu model grassroots ini bisa untuk menyelidiki, menyeleksi pengembangan kurikulum tersebut, terus juga para guru bisa menyusun kurikulum ini dengan baik. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.